Nanti aja, nanti kita ketemu di persidangan. Kami Polemik antara Reza Gladys dan Nikita Mirzani tampaknya masih terus bergulir dengan panas. Baru-baru ini, tim kuasa hukum yang mewakili Reza melakukan kunjungan ke kejaksaan guna membahas perkembangan kasus hukum yang kini sudah P21. Dalam pertemuan tersebut, mereka menyoroti beberapa aspek penting terkait jalannya proses hukum dan urgensi untuk segera membawa kasus ke pengadilan. Julianus Sembiring menegaskan tujuan utamanya adalah mendesak kejaksaan agar mempercepat langkah-langkah menuju persidangan. Mereka juga mengajukan permohonan akses terhadap berkas dakwaan lengkap, termasuk hasil lab forensik dari Direktorat Cyber Polda Metro Jaya. Lantas, apa yang membuat Reza Gladys seolah sangat menggebu-gebu? Padahal persidangan terhadap Nikita Mirzani cepat atau lambat akan segera digelar. Dalam hal ini meminta dari pihak jaksa penuntut umum agar dengan segera melimpahkan berkas perkara ini untuk segera dipersidangkan. Ini bukan hanya untuk kepentingan kami sebagai penasihat hukum pelapor ya, tetapi juga terhadap tersangka NM dan JM seperti itu. Dan kemudian dalam hal ini meminta karena hak kami juga ada terhadap berkas dakwaan lengkap ya, khususnya terkait hasil lab forensik yang dilakukan oleh Dir Cyber Polda Metro Jaya. Seperti itu. Bahwa ini supaya ada kepastian hukum lah, baik untuk pelapor maupun sebagai terlapor. Jadi tidak ada gonjang-ganjing permasalahan, siapa yang salah, siapa yang benar, mari kita buktikan di persidangan. Hingga saat ini, pihak Reza Gladys juga masih menyoroti kemungkinan keterlibatan individu lain dalam kasus tersebut, yakni dua sosok inisial O dan S. Mereka berharap hasil lab forensik dapat memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai dugaan adanya pihak yang ikut berperan di balik dugaan pengancaman, pemerasan, dan tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh Nikita dan asistennya Mail Syaputra. Siapapun yang berpotensi untuk dimintakan keterangan, ya penyidik wajib untuk memenuhi petunjuk kira-kira dari tapi detailnya siapa yang dimintai keterangan dalam berkas perkara, barang bukti apa, keterangan siapa, itu di persidangan sama-sama nanti kita terlibat. Kami belum melihat keterlibatannya karena kami belum menerima dakwaan lengkap ya, termasuk hasil lab forensik dari Polda Metro Jaya. Tetapi kalau dilihat, didengar informasi rilis dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, kan ditempatkan pasal 55. Nah, pasal 55 itu ada itu don plegen, pengarah gitu. Dugaan kami itu ada di don plegen dan pengarah. Dugaan kami seperti itu. Tapi kita akan lihat dakwaannya dan terhadap hasil forensik dari Dir Cyber Polda Metro Jaya. Seperti itu. Jadi jangan sekarang disimpulin. Ya, kita lihat dulu ya. Tapi dugaannya jelas. Pasal 55. Sementara itu, menanggapi isu gugatan Wan Prestasi yang sedang berjalan, tim kuasa hukum Reza Gladys menegaskan bahwa proses tersebut tidak menggugurkan perkara pidana. Mereka merujuk pada putusan Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa Wan Prestasi dan pidana adalah dua hal yang dapat berjalan secara independen. Ya kita ikutin aja prosesnya. Yang jelas semuanya itu dalam muara untuk mencari sebuah kebenaran ya. Titik pangkalnya, intisari dari semuanya adalah mencari dan menemukan sebuah kebenaran yang sebenar-benarnya. Adakah tidak persoalan-persoalan ini adalah persoalan yang sebagaimana yang dilaporkan terkait dengan dugaan tindak pidana pemerasan. Itulah kita uji semuanya karena semua pasal itu ada sebuah unsur. Unsurnya itu melekat dan tidak bisa kita ganti-ganti. Contohnya kasus pemerasan itu berarti kan ada ancaman, kekerasan dan sebagainya. Ya oke lah, nanti itu urusan di ruangan sidang ya. Material itu urusan lain. Jadi itu adalah urusan kerugian material. Tapi intisari gugatan Wan Prestasi itu adalah adanya sebuah kesepakatan lisan antara seseorang dengan seseorang untuk melakukan perbuatan, mereview atau melakukan hal-hal yang baik dalam tenggang waktu. Kalau tidak salah November ke November. Itulah yang akan kami uji secara keperdataan seperti itu.
gugatan wan prestasi itu kan sebenarnya berbicara soal formil ya. Tetapi kalau persoalan laporan klien kami ini kan sudah diuji dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Artinya apa? Pihak penyidik dan pihak jaksa kan sudah meneliti berkas-berkas itu. Tidak ada di situ perjanjian. Sehingga jaksa penuntut umum menetapkan ini P21 ya. Jadi kembali kepada seperti disampaikan oleh senior saya, ini kan advokat bukan dukun hukum. Ya, jadi kalau berbicara masalah hukum ada jurisprudensi, contoh ya, ada kalau nggak salah itu putusan Mahkamah Agung nomor 582 tahun 72. Itu sering digunakan oleh majelis hakim tentang persoalan gugatan wan prestasi. Tapi kalau ada dukun-dukun hukum berbicara wan prestasi itu menghilangkan pasal 1243, menghilangkan 1238, menghilangkan 1320 unsurnya, ini dukun ya, bukan advokat. Saya kira demikian ya. Jadi nggak ada kan P21. Kami kita percaya bahwa Di sisi lain, Fahmi Bahmid sebagai kuasa hukum Nikita Mirzani sebelumnya menyampaikan pernyataan mengejutkan, membantah sejumlah barang bukti yang disita terkait dugaan tindak pidana kliennya. Namun, pihak Reza Gladys menyatakan bahwa penyitaan dana hingga 4 miliar rupiah adalah tindakan yang sah dalam konten tuduhan yang dilayangkan. Mereka juga menyatakan tidak gentar untuk menghadapi pihak Nikita di persidangan, meskipun mengaku prihatin atas kondisi yang dialami oleh ibu 3 anak tersebut. Saya nggak tahu, itu mungkin uang sitaan ya. Uang sitaan? Iya, mungkin uang sitaan, saya nggak paham. Ya, pasti dari Nikita. Pasti, nggak mungkin. Diketahui itu uang diperuntukkan untuk apa? Oh nggak tahu, cuma tanya yang nyita, kan bukan saya yang nyita. Kalau saya yang nyita, saya tahu nanti. Saya nggak tahu itu kendaraan siapa. Yang jelas mobil Niki, Alphard, dan ada beberapa mobil tidak ada yang disita. Saya nggak tahu itu mobil siapa, coba tanya. Jadi Anda tanya nggak itu mobil-mobil apa? Kan mobil Niki kan Anda tahu, ya kan? Dan itu bukan mobilnya Nikita, saya nggak tahu mobil apa, itu mobil siapa dan apa kaitannya, saya nggak paham. Penyitaan uang 4M itu sah, karena ada pasal pemerasannya, kena pasal TPPU-nya, kena pasal penyitaannya juga sah. Jadi jangan penyitaan yang sudah dilakukan dengan sah, dilakukan secara hukum, dibawa-bawa ke wan prestasi. Itu dibawa-bawa ke wan prestasi. Jadi mereka harus bisa memisahkan ini pidana, ini perdata. Jangan pidana ini dimasukkan ke perdata, akhirnya 4M ini dibawa-bawa kemana-mana. Kita bikin lagi gugatan lagi, 4M lagi, bolak-balik begitu. Jadi sah disita 4M adalah karena kena pasal pemerasan sama TPPU, sita 4M. Jadi jangan lagi 4M yang sita ini dibawa-bawa ke wan prestasi, nggak ada kaitannya. Ya. Kami sih betulnya tidak takut sama sekali soal ini sebenarnya. Apa yang ditakutkan sih? Dia sudah nyatakan kebenaran, dilaporkan ke polisi, sudah P21. Tidak ada ditakutkan. Hanya kami sebagai manusia memang prihatin lah dengan kondisi bahwa NM yang merupakan tanggung jawab keluarganya. Tapi ya ini konsekuensinya, risikonya. Apa yang dilakukannya, inilah yang terjadi. Seperti itu, kami berharap bahwa pihak Kejaksaan Tinggi ini supaya secepatnya lah untuk menyampaikan ini kepada pengadilan supaya ada kepastian hukum. Banyak spekulasi beredar mengenai ketakutan Reza Gladys dalam menghadapi serangan balik dari pihak Nikita Mirzani melalui gugatan wan prestasi. Meski begitu, kuasa hukumnya Julianus kembali menegaskan bahwa kliennya tetap teguh dan siap menghadapi proses hukum yang berjalan. Namun, sebuah fakta baru terungkap bahwa saat sidang kedua gugatan wan prestasi pada 11 Juni 2025, Dr. Reza Gladys ternyata hadir di lokasi tetapi tetap berada di area parkiran. Keputusan untuk tidak mengikuti sidang secara langsung disebut sebagai saran dari tim kuasa hukumnya yang berpendapat bahwa momen tersebut belum tepat untuk dirinya tampil di persidangan. Kapan saya datang? Dia malah kayaknya udah menggebu-gebu juga kepingin datang. Cuman kami ini, apalagi ketua kami ini ketua instruksi, jangan datang dulu. Nah, nanti kami kasih tahu kapan waktunya. Kalau dia pribadi kepingin datang, kepingin tahu juga apa sih yang terjadi di pengadilan itu ya. Ada rasa ingin tahunya juga. Tapi karena ketua kami bilang jangan datang, dia tidak datang. Tapi kalau nanti dari tim hukumnya sudah mengatakan
monggo datang. Yang pada prinsipnya begini, kemarin ya tanggal 11 Juni klien kami ada di parkiran. Ya, jangan kalian anggap itu dia tidak datang, tapi kami tidak izinkan. Ya, beliau ini menyarankan kepada kami agar tidak menghadirkan klien kita. Kenapa? Prinsipal kan harus berhadapan dengan prinsipal. Seperti itu ya. Jadi jangan nanti digoreng-goreng klien kami takut. Ya, Enggak. Kepingin dia datang. Tim kuasa hukum Reza Gladys menilai gugatan 100 miliar rupiah yang diajukan oleh Nikita tidak berdasar dan yakin bahwa hakim akan menolaknya. Sebaliknya, pihak Nikita tetap optimis memenangkan gugatan. Bahkan, Fahmi Bahmid menyebut bahwa 100 miliar rupiah adalah angka yang kecil jika dibandingkan dengan kerugian yang dialami oleh Nikita. Bukan hanya tentang kerugian material, namun inti dari gugatan adalah untuk menghukum pelanggaran dalam kesepakatan yang terjalin di antara Nikita dan Reza, serta membuktikan bahwa tidak ada dugaan tindak pemerasan. Untuk Nikita Mirzani terlalu kecil dengan proses yang dialami sama dia. Jadi dalam proses hukum jangan dilihat nilainya, tapi inti sarinya adalah adanya sebuah perbuatan, kesepakatan secara lisan, di mana kesepakatan tersebut tiba-tiba dibatalkan. Itulah yang menjadi inti sari. Jadi dalam proses hukum kita jangan melihat nilai dari persoalan itu, karena itu nanti hakim yang Ini akan. bukan masalah diduluin, ya. Gugatan investasi masuk ya pertengahan Mei. Itu memang ada jadwalnya, jadwal sidangnya itu ada. Tidak bisa dimaju dimundur nggak bisa. Itu sudah ada tahapannya di pengadilan. Ya, tahapannya gugatan masuk, penetapan hakimnya siapa, majelis hakimnya, ya, penetapan tanggal sidang, itu sudah semua ada jadwalnya, ya. Sementara kasus ini belum dilimpahkan ke pengadilan, sehingga di pengadilan belum ada jadwalnya. Jadi bukan masalah didahulukan atau tidak. Seperti tadi kami tanyakan, segera akan dimasukkan, tapi belum, ya. Berarti kan bukan ada didahulukan, itu jadwalnya semua.